Ada juga di atas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dituntut oleh Allah untuk banyak bersyukur sampai hari ini atau sampai saat ini, ya kita bisa bermajelis, yang mana majelis ilmu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha fid dunya, yakni la yadkhulha atau la yadkhuluha fil akhirah. Sungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Ya, itulah salah satunya adalah majelis-majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu itu menjadi taman surga yang kemudian pindah ke dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, ya, hati kita menjadi tentram, walaupun suasana di luar itu berubah-ubah. Ya, sebagaimana cuaca juga berubah-ubah, kadang panas, hujan, gerimis, kadang dingin, kadang berubah-ubah. Ya. Jadi, materi kita sore hari ini terkait dengan masalah rumah tangga, ya. Yang hadir sini sudah berumah tangga semua atau belum? Hah? Sebagian besar, alhamdulillah. Yang sebagian kecilnya insyaallah menyusul. Dan yang sudah bisa menambah. Kalau mampu, ya. Taib.
Jadi sebelum kita lanjut, saya mau bertanya. Rata-rata yang sudah, ya yang sudah berumah tangga, umur berapa menikah? Hah? 20. Ya, jarang yang dibawanya. Walaupun mungkin jarang juga yang di atasnya. Ya. Karena itu undang-undang perkawinan menetapkan kalau dahulu batas laki-laki 19 tahun, perempuan 17 tahun. Sekarang ditambah. Harusnya bukan ditambah tua, harusnya ditambah muda. Tapi pemerintah menetapkan laki-laki 21 tahun, perempuan minimal 19 tahun. Baru diberi surat nikah. Ala kulli hal, kita rata-ratakan anggaplah 20 tahun. Kita kira-kira mati umur berapa tahun? Karena kita belum ada yang mati di sini ya. Artinya kita lihat yang sudah mati umurnya rata-rata, ya kalau melihat hadis Nabi, ya umur umatku baina sittin wa sab'in. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kurang lebih seperti itu. Berarti usia pernikahan itu rata-rata berapa tahun? Range jaraknya. Sekitar 40 tahunan ya. Jadi kalau orang setelah menikah sampai meninggal kurang lebih 40 tahun. Dia menikah kurang lebih 20 tahun. Mana yang lebih panjang? Hah? Ya, setelah menikah. Setelah menikah. Karena itu sering saya sampaikan kepada santri, kalaupun ada cerita nikah, ya biasa anak muda, tidak usah khawatir. Tidak usah juga tergesa-gesa. Tidak usah juga takut jodohnya tidak datang. Kenapa? Karena range jarak setelah menikah sampai meninggal itu lebih panjang. Artinya kemungkinan besarnya lebih daripada tidak menikah. Dan mengolah hidup setelah menikah itu lebih panjang. Kalau sesuatu itu lebih panjang, persiapannya lebih sedikit atau lebih panjang? Hah? Ini cara berpikir ya. Kalau menghadapi sesuatu yang lama, panjang, persiapannya harus lebih maksimal, lebih bagus, lebih kuat, lebih ya terserah bahasanya apa. Tapi yang jelas harus lebih. Makanya kalau kita orang beriman, kita yakini bahwa setelah hidup di dunia ada lagi kehidupan. Masih ada dua fase ya. Kehidupan di alam barzakh, kemudian nanti kehidupan di alam akhirat. Alam barzakh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Dan kehidupan di akhirat lebih panjang lagi, bahkan tidak berakhir lagi dibandingkan kehidupan alam barzakh, apalagi kehidupan dunia.
Karena itu persiapan menghadapi alam barzakh, apalagi menghadapi alam akhirat, harus lebih maksimal atau tidak? Lebih maksimal. Karena itu saya sampaikan tadi, manusia itu aneh dan unik. Dia tahu kehidupan dunianya pendek, sebentar, sedikit. Tapi pikirannya, hatinya, ucapannya, tindakannya lebih banyak untuk dunia daripada akhiratnya. Lebih banyak untuk dunia daripada alam barzakh. Itu kan unik dan aneh. Lebih banyak mengurus jasmaninya daripada rohaninya. Ya, padahal nanti di alam barzakh jasmani itu hancur. Ya, walaupun nanti di alam akhirat manusia kembali diciptakan seperti sedia kala, dibangkitkan kembali dalam keadaan tidak dikhitan, tidak pakai baju, tidak pakai sepatu atau sandal. Kembali kepada aslinya. Tapi kita tidak bicara hal tersebut panjang lebar. Yang jelas bahwa kehidupan setelah menikah itu lebih panjang. Secara umum ya. Karena itu orang kalau bercerai mau menikah lagi atau tidak. Kalau mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Kalau ada juga biasa saja. Ya hidup begitu. Mau menikah lagi. Kenapa? Karena pernikahan itu panggilan tabiat manusia punya kecenderungan kepada lawan jenis. Nah, yang kedua ya, yaitu pola berpikirnya ya. Yang kedua, kita hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup sampai mati, kemudian ada yang dihidupkan sampai mati lagi, itu adalah ujian. Artinya kalau ujian itu ada, ya ada, maka semua ingin lulus. Semua ingin lulus. Kalau tidak lulus, mengulang. Kalau mengulang, tidak lulus, mengulang lagi. Kalau tidak lulus terus, tinggal. Biasanya berhenti. Iya. Ya berarti manusia itu dari lahir ujian. Kalau dia belum punya anak, pengen sekali punya anak. Selalu yang dibayangkan indahnya, enaknya, bahagianya orang yang punya anak. Setelah punya anak, ujian. Jadi kalau tidak punya anak, ujian. Setelah punya anak, ujian. Bahkan ujiannya yang punya anak lebih banyak daripada yang tidak punya anak. Ujiannya yang punya satu anak tidak sama dengan yang 10 anak.
Ujiannya yang punya istri satu beda dengan yang punya istri dua, tiga, atau empat. Ya, kalau remaja, ujiannya selalu dia membayangkan perempuan. Makanya selalu ingin dekat kepada perempuan. Tapi setelah didekatkan menikah, ya kan begitu. Karena selalu mau dekat, sekalian didekatkan, dinikahkan. Ya makanya namanya ada akad. Nah, setelah akad, kalau timbul masalah, pengen apa lagi? Pengen pisah. Pada tadi angangannya apa? Ingin dekat. Setelah dekat, ya malah mau pengen pisah. Ya itulah kehidupan manusia. Berputar dari satu ujian kepada ujian yang lain. Jadi kalau kita perhatikan tadi, menikah adalah ibadah. Ya, menikah adalah ibadah. Itu konsep agama kita. Kan itu dalam buku fikih ada namanya kitabun nikah. Diatur sedemikian rupa, diperinci, dijelaskan segala macam yang terkait dengannya, supaya nanti pernikahan itu sesuai dengan syariat. Bukan sekedar senang, bukan sekedar bersama, bukan sekedar punya anak, punya rumah tangga, dan seterusnya. Tapi ada aturan-aturannya. Jadi kalau menikah itu adalah ibadah, maka menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Hah? Kita sholat berapa menit? 5-10 menit. Kalau ada yang suka bangun akhir malam, mungkin setengah jam. Orang-orang sekarang jarang yang bisa sholat 1 jam. Tapi kalau menikah, setelah dia akad nikah, maka ibadahnya 24 jam. Hah? Selama 40 tahun kurang lebih. Lama atau tidak? Ya, lama sekali. Maksudnya lama sekali dari kehidupan kita hidup di dunia. Ya, makanya orang harus siap menghadapi ujian nikahan. Jangan sampai dia gagal di situ. Karena waktunya panjang. Kalau kita sekolah SD 6 tahun. Takut kalau tidak lulus. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah S1 4 tahun. S2 2 tahun. S3 3 tahun. Hah? Sudah selesai. Kalaupun nanti ada yang bergelar profesor, itu lain lagi ya. Tapi tetap pernikahan lebih panjang. Tapi banyak orang sekolahnya tinggi-tinggi, nilainya cum laude. Tahu cum laude? Nilai A atau A plus sekarang. Tapi rumah tangganya D minus. Ya. Bukan E, kalau E kan 0. D minus. Nah, di bawah 1. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ujian itu berat, maka persiapannya harus kuat. Jadi kalau kita dulu sekolah pelajarannya sudah susah, biasanya persiapannya juga lebih lama. Dibaca ini, ulangi ini, hafal ini. Kenapa? Karena susah. Saya dulu waktu kuliah, karena kalau tidak lulus tidak bisa pulang.
Ya, kalau tidak lulus tidak bisa pulang. Dan semua mata kuliah harus lulus. Kalau ada satu yang tidak lulus, tahun berikutnya diulang semua. Sistem tingkat ya. Biar semua dapat 10, 100. Kalau ada satu dapat 5, diulang semua. Ya, kalau ada yang tidak lulus stres. Tidak bisa pulang, kemudian diulang lagi semua. Sehingga kalau musim ujian, banyak hal yang aneh-aneh. Ada yang belajar jalan terus. Kayak orang gila. Karena ditabrak orangnya. Tidak peduli. Ya, apuan. Baca lagi. Ada yang manjat pohon. Baca. Ada yang tidak tidur. Ya, macam-macam. Kenapa? Karena takut tidak lulus. Padahal itu hanya satu bagian kecil dari kehidupannya. Ya, tapi namanya menikah, pernikahan, ya harusnya belajarnya 24 jam setelah menikah. Bahkan sebelum menikah. Tapi kan tidak ada sekolah pernikahan ya. Ada yang gagas sekarang, gagas ya. Sekolah orang tua. Belajar jadi orang tua. Bahkan yang sudah jadi orang tua, diajar lagi. Supaya menjadi orang tua yang baik. Alhasil jamaah sekalian, ya persiapannya jadi ini yang harus dipahami. Pernikahan itu adalah ujian. Pernikahan adalah ujian. Dan ujiannya 24 jam. Karena itu, seorang muslim harus selalu belajar. Kalau kita lulus, misalnya sekarang, sampai pulang, di rumah, diuji lagi besoknya, malamnya. Tidak ada habisnya. Ya, sampai kita ya meninggal. Dan uniknya bahwa pernikahan itu, kalau kita beriman, punya istri beriman, maka nanti di dalam surga bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Jadi kalau lulus, bukan sekedar masuk surga, tapi bisa berkumpul lagi di dalam surga. Kalau kita punya teman, sahabat, walaupun sahabat dekat, tidak bisa kita berkumpul di surga. Walaupun sama-sama masuk surga. Tapi, kalau kita menikah, punya istri, sama-sama masuk surga, kembali berkumpul lagi di dalam surga. Ya, maka menjaga ya pernikahan itu harus ekstra dibanding menjaga temanan, persahabatan. Karena istri itu adalah teman, lebih dari teman yang lain. Istri adalah sahabat, lebih dari sahabat yang lain. Istri adalah apa? Kalau mau bahasakan, tempat curhat. Nah, lebih dari tempat curhat yang lain. Istri teman makan, melebihi teman makan yang lain. Dan segala macam. Iya. Karena itu yang paling tahu tentang kita, karakter kita, tadi kita
bahas tentang karakter ya. Tadi pagi, ya yang paling mengerti karakter kita adalah istri kita. Bukan sahabat kita. Karena ada hal-hal yang hanya istri kita yang tahu. Walaupun sahabat dekat tidak tahu. Ada hal-hal yang kita sembunyikan dari sahabat-sahabat kita. Tapi tidak bisa kita sembunyikan kepada istri. Walaupun kita sembunyikan, lama-lama nanti ketahuan atau tidak? Nah, ketahuan. Nanti jadi masalah besar dalam rumah tangga. Taib. Jadi rumah tangga adalah ujian. Dan cara menghadapinya yang paling bagus, itulah ilmu. Belajar. Ya, belajar. Semakin berat ujian, semakin ilmunya harus semakin kuat. Karena itu syaitan, laknatullahi alaih, ya, paling gembira di antara semua kegembiraan mereka ketika berhasil menggelincirkan anak cucu Adam. Yang paling gembira dari bosnya syaitan ketika ada anak buahnya yang bisa membuat perceraian. Ya, perceraian. Sementara kalau kita perhatikan data di kantor pengadilan agama, perceraian itu meningkat terus. Perceraian naik terus dengan berbagai macam sebab. Walaupun di antara sebab yang paling besar itu dua. Masalah ekonomi dengan masalah hubungan biologis. Ya itu kalau data pada sebagian pengadilan agama. Imam An-Nawawi rahimahullah kalau belajar Riyadhus Shalihin itu memberi beberapa bab agar bisa rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang saleh. Bukan aman dari konflik. Tidak ada rumah tangga yang aman dari konflik. Tapi bagaimana rumah tangga itu keluar ada solusi dari konflik. Yang namanya ujian. Tidak ada orang yang lepas dari ujian. Karena kita lihat orang tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja karena dia tidak cerita. Coba kalau dia cerita, kusangka Kika baik-baik aja Ki. Ternyata lebih parah dari rumah tanggaku. Iya. Sebelum kita baca beberapa hadis ya, karena tidak mungkin kita baca semua atau selesaikan semua ya. Gambaran berikutnya, karena nanti yang paling susah itu adalah mencari solusi dari konflik. Kebanyakan orang gagal karena gagal menyelesaikan konflik. Ujung-ujungnya bercerai. Yang pertama, kita harus tahu perbedaan. Ya, perbedaan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa manusia itu unik. Tidak ada yang sama karakternya. Nah, sekarang ketika orang suami istri
maka muncul lagi perbedaan yang lebih jelas. Karakter perempuan berbeda dengan karakter laki-laki. Dari sisi jenis kelamin. Itu sudah berbeda. Laki-laki karakternya apa? Dan laki-laki di sini karakternya apa? Keras. Perempuan lemah. Ya, secara umum. Laki-laki fisiknya lebih kuat secara umum ya dibanding perempuan. Laki-laki umumnya lebih apa? Hah? Ya, lebih rasional dari perempuan. Karena itu laki-laki selalu ingin menyelesaikan konfliknya dengan rasional. Berpikir. Kalau perempuan lebih suka menyelesaikan masalahnya dengan emosional. Mengikuti perasaan. Jadi kalau ingin bahagiakan perempuan, gampang. Bahagiakan saja perasaannya. Selesai. Kalau ingin bahagiakan suami, bahagiakan rasional. Paham rasionalnya? Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya mau beli barang. Misalnya beli mobil. Biasanya sebelum beli kalau musyawarah pasti banyak konflik. Perempuan maunya model begini, warna begini. Biasanya mengikuti perasaannya. Oh, saya suka warna merah. Suaminya bilang, kurang bagus dilihat. Begini. Tidak. Pokoknya merah. Kalau tidak warna merah, jangan membeli mobil. Kalau laki-laki biasanya tidak terlalu peduli warna. Tapi dia berpikir, ini mobil saya mau pakai apa? Daya tahannya lama atau tidak? Nilai jualnya kira-kira kalau dijual kembali tinggi atau tidak? Itu namanya rasional. Jadi kadang-kadang itu susah dikompromikan. Karena cara berpikirnya berbeda. Jadi tinggal mengolah. Siapa yang mau mengalah? Kalau tidak ada yang bisa mengalah, apalagi mau dua-duanya menang, ya beli 2 mobil. Iya kan? Itu solusi yang paling bagus. Belikan sesuai dengan perasaannya. Perempuannya mengalah, belikan juga suaminya, biarkan beli sesuai dengan rasionalnya. Tapi yang jadi masalah kalau rumah, kalau mobil mungkin ya. Kalau rumah, istrinya bilang saya mau rumah warna pink. Suaminya bilang, wih, nanti baru orang lihat, malu-malu saya nanti. Kenapa warna pink? Saya maunya warna putih atau warna lain. Kalau tidak sepakat, berarti harus beli 2 rumah. Satu dicat pink, satu dicat warna putih. Sekarang tinggal di mana? Nah, ini kan masalah. Ya karena walaupun banyak rumah, biasanya orang tinggal satu rumah saja. Yang lainnya sekali-sekali saja. Ya dalam kuliah itu harus ditahu. Ya, jadi harus tahu karakter. Perbedaan watak. Jadi siap-siap konflik. Kemudian
ada biasa orang menikah berbeda usia. Menikahi janda kan beda dengan menikahi perawan. Karena janda berpengalaman. Orang bilang janda selalu di depan. Kalau perawan, tidak. Nah, maka memperlakukannya pasti beda. Jangan perlakukan perawan sama dengan janda. Tidak usah dibahas panjang lebar. Nanti ketinggalan perawan. Kemudian perbedaan budaya. Ini lebih terkait dengan suku biasanya. Kalau orang Bugis pasti budayanya beda dengan orang Jawa. Ya beda dengan orang Papua. Apalagi dengan orang Arab. Maka sebelum menikah pikirkan itu. Saya nanti konflik dengan orang Jawa. Kalau mau menikah dengan orang Jawa. Jangan nanti berpandangan saya bisa selesaikan menurut orang Bugis. Nah, masalah besar nanti. Karena budayanya berbeda. Apalagi dengan orang Arab. Ya lain lagi. Ya kemudian biasa juga orang berbeda dari sisi mampu tidaknya mengendalikan diri. Ya, pengendalian diri. Ada yang cepat mengendalikan dirinya, ada yang lambat. Nah, itu nanti ditahu setelah menikah. Jadi ala kulli hal itu banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan yang muncul. Jadi bagaimana mengelola perbedaan itu supaya menjadi seni. Tahu seni? Ya, sesuatu yang berbeda itu kalau bisa dikelola menjadi indah. Seperti misalnya masjid. Kalau satu warna kurang indah. Tapi kalau ada perpaduan dua warna yang serasi, semakin indah. Kalau tiga warna semakin indah. Tapi kalau semua warna ada, norak. Jadi bagaimana mengkompromikan perbedaan itu menjadi seni. Beberapa perbedaan saja yang nampak. Yang lainnya tertutup. Masjid ini kan sebelum dicat, mungkin bentuknya cuma satu. Tapi setelah dicat, tertutup yang lain. Hanya ini yang nampak. Ya warna putih, warna apa ini? Ya pokoknya itulah. Itu yang nampak. Jadi bagaimana mengelola rumah tangga itu menampakkan yang bisa dikompromikan. Yang tidak bisa dikompromikan supaya tidak menjadi masalah besar itu dimaafkan, mengalah. Kadang-kadang kita kalau urusan rumah tangga karena perempuan itu lebih banyak di rumah, lebih banyak kita mengalah kepada perempuan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya alat-alat dapur. Jangan laki-laki yang dominan. Oh, saya mau beli ember yang begini. Kenapa kalau saya mandi satu kali isi saja? Saya mau beli wajan yang besar. Supaya kalau masak kamu satu kali masak saja. Nah, tidak cocok. Karena perempuan yang tiap hari kerjanya di situ. Maka diserahkan lebih banyak kepada perempuan. Di rumah, apa yang lebih dia cocok, yang lebih banyak mengalah. Tapi urusan-urusan yang terkait dengan suami, laki-laki, ya laki-laki yang harus menentukan.
lebih banyak daripada perempuan. Bukan berarti tidak ada sama sekali peranannya perempuan. Ya, tetapi laki-laki yang lebih banyak menentukan. Misalnya laki-laki mau bekerja di mana. Jangan istri yang dimintai pendapat dan istri yang menentukan. Kamu harus kerja jadi penjual bakso, Mas. Kalau tidak bakso, tidak menarik bagi saya kamu. Kamu harus jadi pegawai negeri. Kalau tidak pegawai negeri, ceraikan saja saya. Ini tidak cocok. Karena ranahnya laki-laki. Boleh dia memberi pendapat, tapi jangan dia yang menentukan. Karena itu tanggung jawabnya laki-laki. Siapa temannya di luar? Tidak boleh perempuan yang atur. Abi, kamu berteman saya sama itu ya. Sama. Yang lainnya tidak boleh. Laki-laki yang harus menentukan. Karena dia lebih banyak keluar rumah daripada perempuan. Walaupun boleh dia memberi pandangan. Dari apa yang dia tahu. Taib. Karena itu kalau kita perhatikan rumah tangga Nabi saja. Itu tidak pernah juga sepi dari konflik. Rumah tangga Nabi. Sampai turun ayat. Mau diceraikan. Itu kan puncak dari konflik. Jadi jangan dibayangkan bahwa ada rumah tangga yang tidak ada konflik. Sampai rumah tangga Nabi pun begitu. Jadi jangan dibayangkan kalau menikah dengan ustadz, paling aman rumah tangganya. Belum tentu. Mungkin paling banyak konfliknya. Sering keluar. Sering ditanya orang. Kamu itu telepon terus sama orang. Saya diajak bicara, saya 1 kali 2 kali. Tapi kalau orang, jelaskan panjang lebar. Jadi itu konflik. Nah, biar juga ahwat yang bertanya dilayani juga. Ya, macam-macam. Jadi kita lihat beberapa ayat dan hadis ya, supaya nanti kita tambahkan penjelasannya. Di antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, babul wasiyat bin nisa. Ya, bab wanita itu harus selalu diberi wasiat. Artinya diberi nasihat. Diberi petuah, petunjuk. Dan ini umumnya tanggung jawab suami. Nah, makanya dari sini dipahami bahwa bagusnya, walaupun tidak harus selalu demikian, tapi bagusnya laki-laki itu lebih pintar daripada istri. Lebih berilmu daripada istri. Walaupun kenyataannya tidak harus. Tapi idealnya seperti itu. Bukan berarti wanita tidak boleh memberi wasiat kepada suami. Boleh. Tapi yang dominan, pemimpin yang memberikan wasiat kepada yang dipimpin. Guru lebih banyak memberi wasiat daripada santri. Walaupun tidak dilarang, kadang-kadang santri itu juga menasihati gurunya. Iya. Jadi kalau mau menikah, dipikirkan. Jangan sampai ada sebagian ikhwah, Ustaz, carikan saya apa? Carikan saya akhwat yang apa? Hafiz Quran, pintar baca kitab, sudah mondok sekian lama, begini, begini, begini. Oh iya, bagus sekali. Terus kamu? Ya, karena berpikirnya satu sisi bagus. Tapi ketika nanti, ini 40 tahun ya. Bukan 4 jam. Atau 40 hari saja, khuruj. Tapi 40 tahun. Bisa nggak?
menjalaninya 40 tahun seperti itu. Kamu terus yang diajari. Umi kalau kena cairan ini apa hukumnya? Ya bukan tidak boleh, tapi nanti tidak berjalan sesuai dengan yang bagus. Dan itu ada sebagian syekh memberi nasihat. Bukan juga berarti harus begitu ya. Dia katakan kalau menikah, cari perempuan yang bodoh-bodoh saja. Mungkin aneh bagi kita ya. Tapi sebagian orang tidak. Tapi bersyarat. Yang bodoh-bodoh saja. Tapi yang taat. Yang baik akhlaknya. Walaupun dia dari sisi ilmu bodoh-bodoh saja. Secara umum. Maksudnya dibawa dari kebanyakan orang yang dianggap pintar-pintar. Dibawa dia. Kenapa? Nyaman hidupmu. Jarang bertengkar. Karena perempuan itu, tadi kan perempuan karakternya apa? Emosional. Suka mengikuti perasaan. Kalau ditambah tinggi ilmunya, sudah. Jadi itu barang. Bisa gak menghadapinya? Berbeda kalau laki-laki. Ini secara umum ya, tidak semua juga. Tapi kebanyakannya begitu. Berbeda kalau laki-laki. Kalau semakin pintar dia, semakin alim dia, biasanya semakin bijaksana, semakin sabar, semakin mudah memberi pengarahan, mudah. Berbeda dengan perempuan. Kemudian jangan menikahi yang kaya-kaya. Walaupun disuruh cari yang kaya. Ya kecuali kalau dia kaya seperti Khadijah ya. Ya, kenapa? Karena begitu. Kalau dia lebih kaya daripada kita, nanti ada yang dia beli, ada konflik, dia ungkit. Ranjang ini saya yang beli. Kalau kau tidak suka, jangan tidur di atas ranjang ini. Habis kita dijual. Ya, ya bukan berarti tidak boleh ya. Tapi itu pola berpikir. Ya, makanya kalau kita belajar fikih, itu orang menikah selalu yang dibahas namanya sekupu. Sekupu. Walaupun bukan ketentuan yang harus, tapi itu yang diikuti oleh banyak ulama. Sekupu. Artinya apa? Kenapa sekupu? Supaya perjalanan rumah tangga ini 40 tahun itu berjalan seimbang. Ya, seimbang. Tidak terlalu dominan perempuan dan juga laki-laki tidak terlalu dominan. Seimbang. Sekupu hartanya, sekupu darahnya, sama-sama darah merah ya. Sekupu pendidikannya jangan terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Apalagi kalau perempuannya lebih tinggi. Ya sekupu kegagahannya. Jangan cari perempuan yang cantik sekali, tapi kita ada syekh yang mengatakan jangan cari yang terlalu cantik. Kenapa? Pusing kau jagai. Kenapa? Karena banyak yang mengincar. Kan saya sudah nikah. Iya, tapi ditunggu kamu mati. Ya, ya bukan berarti tidak, tapi apalagi di zaman sekarang. Banyak manusia yang ambruk rumah tangganya karena menjaga
kecantikan, skincare. Nah, itu kan biaya mahal. Jadi semakin cantik orang, biayanya semakin besar. Kalau biasa-biasa kan biayanya, ya bedak pipa saja. Dia sudah merasa cukup. Kenapa dia tidak perlu juga berdandan? Kenapa dia tidak merasa terlalu cantik? Nah, maksudnya ini gambaran sebelum orang menikah. Dan kalau sudah menikah, dia harus cari solusinya. Supaya tidak menjadi konflik. Yang tidak ada selesainya. Iya. Ya, jadi jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan itu dengan cara yang ma'ruf. Artinya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan urf. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini tarbiyah, pendidikan. Perintah dari Allah kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman untuk memperlakukan perempuan dengan ma'ruf. Kapan ini tidak dilaksanakan, nanti banyak konflik. Misalnya mau tinggal di mana, dengan cara yang ma'ruf. Apa yang mau dimakan, cara yang ma'ruf. Apa yang mau dimakan, sesuai dengan urf. Misalnya di sini banyak ikan, ya sering-seringlah beli ikan. Jangan beli sapi. Ma'ruf. Kalau ekonomi kita cuma bisa beli tempe lebih banyak daripada daging, ya jangan ketika istrinya minta daging terus diikuti. Itu tidak ma'ruf. Nanti jadi masalah. Kalau misalnya beli rumah tipe 21, nah jangan beli tipe rumah 98. Nanti jadi pusing sendiri. Jadi konflik. Istausau, ya. Kata Rasulullah SAW, istausau bin nisa'i khaira. Dalam hadis Abu Hurairah. Dalam as-sahihain. Wasiatkan perempuan dengan yang baik. Selalu diwasiatkan. Tidak boleh kita jemu. Karena perempuan itu dibilangi hari ini atau sore ini, maghrib nanti dia lupa. Kenapa kamu lakukan itu? Lupa. Tapi kalau barang-barang tidak lupa. Misalnya dia terlambat sholat di akhir waktu, baru sholat. Nasihati jangan suka terlambat sholat. Nanti dia lupa lagi tuh. Kalau sudah asyik dengan pekerjaannya, dia akan lupa. Ya sudah jam 5, belum sholat asar. Oh iya ya, saya lupa mas. Baru pergi sholat. Jangan jemu. Memberi wasiat, nasihat. Jangan lupa ya bersedekah. Karena sudah lupa. Dan itu Nabi alaihissalatu wassalam itu mempunyai istri yang banyak. Salah satu hikmahnya bahwa perempuan yang ingin masuk surga itu tiru saja salah satu di antara istrinya Nabi. Mana yang paling banyak kita mencocokinya itu yang ditiru. Yang menjadi masalah biasa, kita mau jadi superwoman. Kalau laki-laki kan Superman. Superwoman. Dia mau jadi Khadijah, dia mau jadi Aisyah, dia mau jadi siapa? Zainab, dia mau jadi Ummu Salamah, dia mau jadi ini, jadi ini. Tidak bisa. Khadijah juga cuma satu, Aisyah dengan dirinya sendiri, Hafsah dengan dirinya sendiri.
Ya maksudnya berjalan sesuai dengan karakternya selama itu baik. Jadi kalau pulang di rumah nanti, tanya istri masing-masing. Di antara 9 atau 11 istri Nabi, kamu ini paling dekat kemana? Atau yang paling bisa kamu contoh, yang mana? Nah, coba tekuni itu. Ini 40 tahun. 40 tahun. Kalau sekarang usia pernikahannya sudah 40 tahun, berarti tinggal 20 tahun. Ya, tekuni itu. Salah satunya. Kita juga laki-laki kan banyak sahabat, banyak ulama, banyak orang-orang baik. Kita lihat yang mana yang bisa kita ikuti. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Oh, saya mau jadi alim, saya mau jadi dermawan, saya mau jadi seperti Khalid bin Walid, saya mau jadi... Nah, nanti tidak ada yang selesai, sudah mati. Ya, agama kan jalannya kebaikan itu sangat banyak. Jadi harus memilih yang mana yang paling mampu kita kerjakan di antara kebaikan. Bukan berarti yang lain tidak dikerja. Tapi ini yang paling banyak kita kerjakan. Fokus, kalau bahasanya orang sekarang. Fokus. Kalau kita ini orang pondok, ya fokus di pondok saja. Jangan selalu pikirkan, oh saya juga mau ke pasar, jadi pedagang. Habis umurnya. Tidak jadi ustadz nanti, tidak jadi pedagang juga. Karena jarang yang jadi dua-duanya. Ya, ulama kan jarang yang jadi pedagang. Ada tapi jarang. Ya, jadi orang fokus. Harta saja kalau terlalu banyak, biasa tidak fokus diurus. Wih, ada tanahnya di sana, ada tanahnya di sana. Bagaimana aja tanahnya di sana? Enggak tahu itu, enggak pernah kulihat. Ada orang kayaknya masuk, wih, pusing lagi. Akhirnya jadi sumber kepusingan, nah, bukan sumber kebahagiaan. Terlalu banyak diurus. Ya, tayyib. Kenapa wanita itu selalu diberi wasiat yang baik? Fainal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apa artinya bengkok? Ya, Nabi jelaskan. Bengkok itu artinya tidak bisa lurus. Jadi jangan dipaksa lurus. Tapi jangan juga dibiarkan bengkok. Karena sudah bengkok dibiarkan tambah bengkok. Wa in dhahabta tukimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa jadi lurus, pasti dia akan patah. Patahnya nanti bercerai. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Tapi kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok karena memang asalnya bengkok. Pernah lihat besi yang bengkok? Kalau mau diluruskan kan sedikit, besok lagi sedikit, sampai agak lurus. Tapi tidak bisa lurus seperti besi yang tidak pernah bengkok. Jadi kalau ada bengkoknya, jangan kita merasa, istriku ini tidak baik. Ini maksudnya Nabi. Jadi asalnya dia ada bengkoknya. Jadi kita harus siap menerima bahwa perempuan itu memang bengkok. Jadi jangan bermimpi perempuan itu seperti bidadari, kata orang. Mesti ada bengkoknya. Biar hafal 30 juz. Biar sudah baca kitab lancar. Seperti air yang mengalir. Tetap bengkok. Ya, biar sudah lama di pondok. Tiba-tiba dia mau makan. Ketika ngidam, kamu tidak belikan. Nah, pasti ngambek. Bengkok. Jangan bilang, wih, kamu sudah hafal 30 juz. Masih mengeluh juga. Ya. Jadi 30 juz itu tidak bisa meluruskannya. Karena memang asalnya bengkok. Baca kitab itu tidak bisa meluruskannya. Karena memang sudah bengkok. Tetap ada bengkoknya. Ya makanya Nabi mengulang. Fastau bin nisa'i
khaira. Ya. Yang ada hanya diberi wasiat supaya dia tetap baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwaj. Ini kalimat yang luar biasa dari Nabi. Kalau kamu bersenang-senang dengan perempuan, kamu bersenang-senang tapi ingat, padanya itu bengkok. Paham maksudnya? Jadi jangan membayangkan ketika bersenang-senang dengan perempuan seperti bersenang-senang dengan bidadari. Makanya kadang-kadang orang senang-senang dia masak. Ketika makan, ada diungkit sedikit langsung marah. Enaknya masakannya. Lagi mau makan sudah hampir selesai. Tambah lagi tiba-tiba kurang garamnya. Marah. Kan tidak sempurna. Jadi kalau dia marah, itu seninya. Jangan bilang dalam hati, kalau kamu marah terus, saya cari tukang masak yang lain. Ya, nanti cari tukang masak yang lain sama saja. Begitu juga. Karena banyak orang masalah-masalah kecil jadi masalah besar. Dia bayangkan, kalau dia ingin ganti, apalagi kalau dia mau tambah, dia akan menikmati sesuai dengan ekspektasinya. Jadi Nabi sudah mewanti-wanti, kalau kamu bersenang-senang, jangan seperti yang kamu bayangkan. Ekspektasimu akan sempurna tidak ada. Jadi kita boleh bersenang-senang, tapi ingat, ada bengkok. Kalian sudah punya anak banyak kan? Sudah sering bengkok ya? Ya itulah perempuan. Istrinya Nabi saja marah sama madunya. Padahal dijamin masuk surga. Istri Nabi kan semuanya dijamin masuk surga. Tapi ketika Nabi ada tamunya di rumah salah seorang istrinya, ada istri yang lain bawa makanan. Yang punya rumah ini marah. Makanan itu dipukul sampai pecah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pahami perempuan itu bengkok. Kalau kita mungkin marah besar. Kurang ajar. Ada tamuku, dia marah di depanku, dipecahkan lagi. Kalau kita kan harga diri yang dinilai pertama kali. Tapi Nabi tidak. Yang dinilai pertama kali, perempuan itu bengkok. Jadi Nabi hanya senyum-senyum, ambil itu makanan, ambil itu piring yang pecah, kemudian dia wasiatkan nanti kalau sudah selesai pulang tamunya diganti. Diganti yang pecah, selesai urusan. Jadi tidak disinggung, kamu kurang ajar, kamu tidak menghargai orang. Kamu istrinya lagi Nabi. Tidak. Karena perempuan itu bengkok. Jadi dinikmati saja bengkoknya. Ya supaya juga dia nikmati, kita bisa berlaku baik. Karena kapan kita tidak nikmati bengkoknya, nanti kita berlaku yang tidak baik. Kita yang tidak baik. Iya. Dalam hadis yang lain saya tidak baca semua ya. Ada waktu juga. Nabi SAW, ada Abu Hurairah yang lain mengatakan, la yafrak mu'minun mu'minah inkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Atau dalam riwayat radhiya minha ghairahu. Janganlah seorang mukmin itu marah, benci. Yani seorang suami benci kepada istrinya. Kalau dia tidak senang pada istrinya satu akhlak, satu tabiat,
satu karakter, maka insya Allah dia akan ridho karakter yang lain. Itulah tadi yang dinampakkan, yang diridhoi saja. Yang tidak diridhoi ya dibiarkan saja. Kalau dia suka putih-putih, nikmati saja. Nanti juga dia suka senyum. Tertutupi itu putih-putihnya dengan senyumnya. Ketika dia masak, putih-putih, kenapa belum beli ini, belum beli ini? Nikmati saja. Setelah itu masakannya sedap. Ya perempuan begitu. Pasti ada yang kita tidak suka. Ya Nabi menggambarkan seperti ini karena ini nanti menjadi kenyataan. Bahwa pasti ada yang kamu tidak suka pada perempuan. Sebagaimana juga nanti perempuan ada yang dia tidak suka pada kamu. Jadi kalau mencari wanita yang, karena biasa ada orang mencari perempuan yang mana yang kamu suka. Saya mau yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Wih, ini kayak mencari jarum dalam jerami. Kalau saya dapat juga, saya tidak kasihkan kamu, saya saja yang ambil. Ya kenapa? Karena itu susah. Kalau orang terlalu idealis, jadi dalam pernikahan itu tidak boleh orang terlalu idealis. Itu kuncinya. Tidak boleh terlalu idealis. Karena nanti menjadi masalah, dan masalah besar ketika yang selalu ingin diterapkan adalah idealismenya. Oh, saya ingin istri itu setiap pagi sudah siap begini, tempat tidur sudah begini, sudah begini, sudah begini. Itu sangat susah. Sebagaimana juga perempuan kalau cari suami yang begini, yang begini, yang begini, itu sangat susah. Makanya Nabi SAW itu menggambarkan perempuan itu fa'innama hunna awanin. Tidak baca semua hadisnya, berapa intinya saja ya. Perempuan itu seperti awanin indakum. Seperti tawanan. Tahu tawanan? Ya kalau orang berperang, kalah, ditangkap, itu namanya tawanan. Jadi suami setelah dia akad, maka istrinya itu menjadi tawanannya. Sekarang kira-kira bagaimana memperlakukan tawanan? Hah? Ada yang tahu bagaimana cara memperlakukan tawanan? Ya, tawanan itu tidak boleh dibebaskan kecuali dengan perintah imam. Namanya tawanan. Kalau orang perang kan tawanan itu, kalau laki-laki cuma 3. Dibunuh, ditukar, jadi tebusan, atau ada hukuman yang lain. Kalau perempuan, beda lagi. Jadikan budak. Tawanan itu dijadikan budak. Jadi budak itu bukan sesuatu aib. Tapi itu sesuatu yang sesuai dengan syariat. Artinya, budak itu siap melayani tuannya apa saja. Makanya budak kalau melarikan diri dari tuannya, itu dosa besar. Tetapi budak itu, bahkan kadang-kadang sebagian budak, di zaman dahulu, kalau mau dijual sama tuannya, dia menangis. Kenapa? Karena dia sudah sangat senang dengan tuannya. Kalau diajak, kamu tebus saja diri menjadi orang merdeka. Tidak mau. Saya lebih suka jadi budak. Kenapa? Karena kalau saya jadi budak, tidak ada yang saya pikir kecuali mengabdi kepada Tuanku. Jadi jadikanlah istri itu budak. Tidak ada yang dia pikir kecuali mengabdi kepada suaminya. Tidak ada dia pikir yang lain. Kenapa?
Karena ketika dia mengabdi kepada suaminya, itulah pekerjaan yang paling nyaman baginya. Menjadikan istri itu seperti tawanan yang nanti dijadikan budak. Dibuat dia nyaman. Bagaimana tadi caranya membuat dia nyaman? Diikuti perasaannya. Tapi jangan diikuti perasaannya supaya bebas. Artinya jadi merdeka. Atau lari, enggak. Tapi diikuti seperti orang, mengatakan seperti orang yang mancing. Kalau mancing kan namanya juga pancing. Kalau dimakan, ditarik. Diolor lagi, ditarik. Diolor lagi, ditarik. Sampai bisa ditangkap. Jadi perempuan itu diikuti perasaannya sambil ditarik. Diikuti perasaannya sambil ditarik. Sesudah itu ditangkap. Ya, jadi kalau dia inginkan diikuti, tapi jangan diikuti terus. Nanti amblas dompet. Kalau diikuti terus. Tapi kalau tidak diikuti, nanti juga dompet hilang. Ya, istri kan tahu di mana dompet kita berada. Ya, jadi ditarik ulur. Ditarik ulur. Sampai dia merasa nyaman, sudah. Dia tidak akan menuntut lagi. Nanti besok lagi. Ya, nanti pekan berikutnya lagi. Ya, begitu terus. Yang penting selesai masalah. Ya, makanya Nabi memberi petunjuk bagaimana supaya nyaman. Ini gambarannya saja. Tatbiknya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kata Nabi, ketika ditanya tentang hak istri kepada suaminya, Nabi SAW mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Kamu makan, kamu beri dia makan, jika kamu makan. Artinya, apa yang kamu makan, itu yang kamu beri makan kepada istrimu. Jangan ada suami yang pergi makan di restoran, pulang, belikan istrinya ikan kering. Ya. Atau selalu ajak temannya ditraktir, istrinya tidak pernah ditraktir. Pasti konflik. Apalagi kalau dia sudah tahu. Kamu lebih senang kepada temanmu, pergi makan sama temanmu. Jangan kau pulang di sini. Apa buktinya kamu selalu makan sama teman kita? Tidak ditemani makan, tidak dibelikan makanan. Kita sudah capek-capek masak. Bayangkan perempuan capek masak saja, tidak dipuji, marah. Tidak dipuji, marah. Apalagi kalau tidak dimakan. Jadi disenangkan perasaannya, caranya dipuji dan diberi perhatian. Ya, dipuji dan diberi perhatian. Karena itu laki-laki, ya walaupun keadaan berat, susah, karena laki-laki biasa memberi perhatian itu beda dengan perempuan. Biasa laki-laki, kalau dia sudah datang di rumah, merasa sudah memberi perhatian. Bagi perempuan, sebagian perempuan belum. Datang di rumah, istrinya menunggu. Nah, apa ini suamiku tidak tanya-tanya, apa yang saya masak? Itu namanya perhatian. Laki-laki kan enggak. Pulang, pergi ke tempat makan, ada makan, dia makan. Apalagi kalau capek, biasa tidak mau berkomentar. Itu problem ya. Jadi harus siap memberi komentar.
Disenangi atau tidak? Ya walaupun kadang berat. Kalau laki-laki kan ngapain saya kasih komentar saya sudah makan dengan lahap. Buktinya saya lahap itu kan saya sudah senang masakanmu. Ah tidak. Kamu itu makan lahap saya karena lapar. Bukan senang dengan masakanku. Ya makanya sering kita dengar. Kalau perempuan itu masakannya yang asing saja. Nah, jangan kita bilang asing. Oh kayaknya tadi ada yang kamu perhatikan ya. Sehingga masakanmu jadi begini. Wih curiga. Kenapa? Itu tidak enak. Cuma lebih sedikit garamnya. Jadi jangan dijatuhkan. Paling sakit hatinya kalau dijatuhkan makanannya. Wih rapinya kamar. Tapi hilang sepatuku. Tersinggung. Karena dia mau dipuji, mau diberi perhatian. Pokoknya apapun yang terjadi, kasih pujian. Selama yang dikerjakan itu sudah bagus. Pasti ada bengkoknya. Ya. Wa taksuha idza iktasaita. Ya, kamu beri pakaian jika kamu berpakaian. Jangan pulang-pulang bergaya. Bagaimana? Om, cocok nggak bajuku? Saya ini baru beli baju baru. Diam-diam saja. Ya, maunya kalau beli baju baru, dia juga dibelikan baju. Ini saya bawa hadiah untukmu. Saya juga beli baju. Apalagi kalau hanya dia yang dibelikan, kita tidak beli. Merasa dia di atas awan-awan. Begitu perhatian suamiku. Saya yang dibelikan. Sampai dia mau mengalah untuk saya. Iya, jadi ini petunjuk dari Nabi seperti itu. Jadi harus mengerti. Memberi perhatian. Khususnya makan, minum, pakaian, kebutuhan pokok. Ya, banyak orang kan sebenarnya dia mampu. Bahkan lebih dari mampu. Tapi kadang kurang dia perhatikan. Sehingga banyak konflik dalam rumah tangganya. Ya. Walaupun dibelikan nanti tetap ada konflik. Kita belikan ke warna pink. Padahal sebenarnya saya beli suka yang warna merah. Nah, jangan bilang, syukur mako. Saya sudah beli mahal-mahal. Tidak boleh bilang begitu. Tidak boleh. Itu menghancurkan perasaan perempuan. Ini persoalan kecil tapi banyak pengaruhnya. Oh iya, saya lupa kalau kita suka warna merah. Insya Allah gajian tahun. Gajian bulan depan. Saya ajak kita mau yang pilih mana yang kita suka. Nanti saya yang bayar. Wih, hebatnya suami. Mento, saya siap melayani apapun yang kamu mau. Iya kan begitu kalau sudah senang perasaannya. Istrinya bilang biar kau ambil semua hartaku mau. Lihat Khadijah kan begitu. Khadijah itu janda. Bukan janda di depan. Bahkan ketika dinikahi Nabi, itu sudah 2 kali menjanda. Dan masing-masing dari suaminya yang terdahulu punya anak. Kalau ukuran orang sekarang, sudah ya 70%. Tapi dia wanita yang luar biasa. Tidak ada samanya di zamannya. Bahkan sampai sekarang tidak ada samanya. Kenapa? Karena begitu perhatian kepada suaminya. Itu yang tidak dimiliki. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala cemburu, apa jawaban Nabi? Dia sebut kebaikannya Khadijah. Sampai Aisyah terdiam. Ya, Aisyah kan cemburu. Karena selalu Nabi menyebut-nyebut Khadijah. Melayani keluarganya Khadijah. Kasih hadiah keluarganya Khadijah.
Sampai Aisyah cemburu. Kenapa Khadijah terus disebut kasih hadiah? Padahal saya yang lebih muda, saya lebih cantik, saya perawan. Ya kan begitu. Saya perawan. Ya kan betul. Aisyah perawan. Bahkan sebelum bercampur dengan Nabi dia masih anak-anak. Apanya yang kurang ini sama saya? Dan Nabi menyebut kebaikannya Khadijah. Dia yang beriman kepadaku ketika orang belum beriman. Hah? Dia yang uh, apa namanya memberi saya perhatian ketika turun wahyu. Ketika turun pertama kali wahyu Nabi kan apa begitu ketakutan, keluar keringat dingin, takut luar biasa karena wahyu itu berat. Tapi Aisyah menghiburnya. Ya. Khadijah menghiburnya. Ya Rasulullah, tidak mungkin Allah menghinakan. Kamu orang baik. Suka melayani tamu, suka membantu orang, suka begini, suka begini. Tidak mungkin. Ini kan sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Jadi bukan fisiknya. Tapi hatinya Khadijah itu beda dengan kebanyakan perempuan. Jadi cari perempuan yang begitu. Ya maksudnya sedikit-sedikit. Ya perhatiannya luar biasa. Kenapa dia tahu? Karena dia ungkapkan ketika Nabi ada masalah. Dan biasanya ujian itu datang ketika ada masalah. Baru ditahu orang komitmennya suami istri ketika ada masalah. Ketika kita lagi bangkrut, ya istri itu diuji. Dia setia atau tidak? Dia ini cinta karena harta atau tidak? Dia mau melayani atau tidak? Dia istrinya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ayub dulu kan orang kaya raya. Temannya banyak, usahanya banyak. Tapi setelah Allah uji dengan penyakit kulit yang sangat menjijikkan bau, pelan-pelan semua orang menjauh. Yang tinggal hanya istrinya. Jadi istri itu luar biasa. Orang, prinsipnya kalau orang berkeluarga, orang boleh pergi semua dari saya, yang penting istriku tidak pergi. Jangan dibalik. Biar istriku pergi. Yang penting temanku datang. Tidak boleh. Dijaga itu supaya istri tidak pergi. Istri tidak punya niat untuk pergi. Karena perempuan kan kadang-kadang begitu. Kalau sudah marah, pulang sama saja ke rumah orang tuaku. Ada yang pernah begitu? Sering ya? Ya biasa. Kenapa kamu nikahi saya dulu? Kenapa lagi ditanya? Kenapa kamu nikahi saya dulu? Pak sudah punya anak. Sudah punya cucu lagi. Karena kadang kalau tergoncang perasaannya, seakan-akan dia mau berpisah. Nah, laki-laki harus lebih sabar, lebih rasional, mencari jalan keluar, banyak beristighfar. Sedikit lagi ya. Kemudian Nabi memberi petunjuk. Kalau marah, apa petunjuknya Nabi? Kalau perempuan itu melakukan kesalahan yang berat, fahjuruhunna fil madhaji. Tidak ditemani di tempat tidur. Bukan kita pergi. Sebagian laki-laki sekarang kalau marah sedikit, pergi dari rumah. Bagaimana caranya jadi kepala rumah tangga kalau kepalanya hilang? Justru ketika ada masalah, disitulah dilihat tanggung jawab. Ya sama kan pemimpin ketika negara krisis, jangan dia lari ke luar negeri. Disitulah tanggung jawabnya. Bisa dia mengelola negaranya atau tidak? Jangan dia pergi. Cukup tidak ditemani di ranjang saja. Dia tidur di atas, kita di bawah. Atau dia tidur di sebelah sana, kita di sebelah sini. Kenapa? Karena perempuan itu secara kejiwaannya
Selama belum berpisah sama suaminya, walaupun dia benci, tapi masih akan ada cinta yang ada di kepalanya. Kenapa? Tahu rahasianya perempuan? Dan nanti Ahwat marah-marah. Ya, karena perempuan itu, apalagi kalau dia dahulu perawan, berbeda kalau banyak bergaul, banyak ganti-ganti laki-laki. Ya, kalau perempuan itu cuma kenal satu laki-laki, maka tidak ada lagi laki-laki yang lain di hatinya. Walaupun dia marah. Hah? Kenapa ketawa? Jadi walaupun dia marah, tetap sebenarnya suaminya itu ada dalam hatinya. Cuma dia marah karena ada tindakan-tindakan kita yang tidak cocok dengan dia. Jadi kita jangan pergi. Walaupun dia bilang saya tidak mau lihat lagi mukamu. Kalau dia tidak mau lihat, lama-lama nanti dia lihat. Oh ada ji. Oh. Kalau sudah menurun marahnya, nanti dia bilang, saya sebenarnya mau marah besar. Tapi karena lihat mukamu lagi, hilang marahku. Padahal tadi marah besar. Tapi jangan perlihatkan ketika dia marah. Diam. Iya, jadi perempuan itu satu kali saja mengenal cinta. Kalau dia, kecuali kalau suaminya meninggal atau bercerai, membangun kembali cintanya itu lebih berat. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki biar baik istrinya mau menikah lagi. Iya, karena dia bisa membagi. Perempuan tidak bisa berbagi. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau marah, yang berikutnya kalau tidak mempan, maksudnya dinasihati, masih melakukan kesalahan yang fatal, maka wadribuhunna ghaira darban ghaira mubarrih. Boleh dipukul, tapi jangan pukulan yang apa? Yang membekas, yang melukai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan boleh memukul, tapi Nabi tidak pernah pukul perempuan. Jadi kalau sekarang ada KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, kita ganti dengan ceramah kita yang pertama tadi, kelembutan dalam rumah tangga. Aha. Kelembutan dalam rumah tangga. Agama membolehkan memukul, tapi Nabi tidak pernah praktekkan memukul. Walaupun ada sebagian istrinya yang melakukan kesalahan yang fatal. Fatal dari sisi kenabian. Tapi Nabi tidak pernah memukul. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena perempuan itu makhluk yang lemah. Jadi dikata-katai saja sudah terpukul perasaan. Apalagi dipukul. Berbeda dengan laki-laki. Dikata-katai, bahkan dipukul, tahan pukul. Hah? Ya makanya kan laki-laki disuruh mencari nafkah. Itu kan sebenarnya pukulan. Keluar keringat, siang, panas, malam dingin. Tapi dia kuat menanggung beban. Taib. Sudah habis waktu. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan keimanan dengan kebaikan kepada keluarga. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan di antara akhlak yang paling mudah dilihat, wa khiyarukum, Nabi gandengkan, khiyarukum linisa'i. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya seakan-akan Nabi
mengatakan di antara akhlak itu yang paling nampak adalah akhlak kepada keluarga. Kita kadang balik. Kita kepada orang baik. Kepada istri anak. Tidak. Kepada orang belum dia tanya. Kita sudah tanya, mau makan apa? Oh, nanti saya bayar. Kalau istri, Abi belikan begini. Minta terus. Besok, Pi. Nanti, Pi. Ya, jadi kata ahlul ilmi, para ulama mengatakan hati-hati dengan istri. Kenapa? Karena yang paling tahu aib kita adalah istri. Karena itu jangan sampai rumah tangga itu bubar. Jadi asalnya gambarannya supaya dijaga baik-baik, jangan sampai terjadi, walaupun itu bagian dari takdir Allah. Jadi saya akan memberi gambaran kepada kita bahwa jangan sampai ada perceraian. Apalagi kalau sebabnya karena kita tidak bisa mengelola rumah tangga. Karena kalau bercerai, nanti akan nampak dan muncul aib-aib kita. Apalagi kalau perempuannya suka cerita. Dan itu sangat susah dicari orang yang tidak cerita. Kenapa kamu cerai sama suamimu? Saya sebenarnya tidak mau cerita ini. Nah, tapi kita ke rumahmu dulu. Nah, tidak enak di sini dengar orang cerita. Bahkan sebagian orang tidak ditanya pun dia bercerita. Suamiku itu begini. Kalau ada dia datang lagi melamar, jangan kau terima. Aib. Dan kita tidak bisa mengelak dari aib tersebut. Ya, itu masalahnya ya. Kalau orang lain banyak kita bisa sembunyikan. Kalau orang keluar kan semuanya baik-baik saja. Senyum. Tapi kalau di rumah biar senyum. Senyum gitu kau. Karena ada lagi maumu. Kalau sudah dikasih hilang lagi. Dia tahu persis aib kita. Minta maaf. Besok kau ulang lagi. Minta maaf, besok kau lupa lagi. Terus seperti itu. Dia tahu persis. Ya maka menjaga keluarga itu hakikatnya menjaga aib-aib dan kekurangan kita. Ya masa tidak tahu kalau 40 tahun range-nya. 1 tahun pertama kita menikah, dia sudah tahu aib-aib kita. Bahkan mungkin bukan 1 tahun, mungkin 4 bulan, 3 bulan dia sudah tahu. Kita mungkin berkenalan dengan orang puluhan tahun, ada aib kita dia tidak tahu. Tapi dengan istri, atau sebaliknya dia tahu persis. Ya, jadi semua orang dicoba oleh Allah. Jadi kita belajar agar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan cara yang baik. Sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagai penutup, karena itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu justru menggambarkan supaya lebih semangat lagi kita menjaga istri-istri keluarga kita. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata. Ad-dunya mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Karena itu orang keliling dunia cari apa? Cari kesenangan. Tapi hakikatnya di antara semua kesenangan itu sebenarnya ada yang kita miliki, yaitu di rumah. Di rumah. Kalau kita punya istri yang salihah. Ya Nabi yang mengatakan, sebaik-baik kesenangan, istri yang salihah. Jadi biar orang tawaf keliling dunia ini, sepanjang hidupnya, dia cari kesenangan. Tidak ada yang mengalahkan kesenangan istri yang baik di rumah.
Hah? Jadi kalau kita ini ya hidupnya pas-pas, tidak usah bermimpi healing ke sana kemari. Kalau ada yang lebih pergi haji atau umroh, dijaga saja yang di rumah. Itu mengalahkan semua kesenangannya orang yang bepergian. Mengalahkan kesenangannya orang yang punya harta yang banyak. Mengalahkan kesenangannya orang yang punya jabatan yang tinggi-tinggi. Punya harta yang tidak berseri kata orang nomornya. Mengalahkan. Itu ada di rumah. Ya makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Baiti jannati." Rumahku, surgaku. Jadi kalau mau cari surga, cari di rumah. Kalau kita tidak bisa tenang, tidak bisa tentram, tidak bisa nyaman di rumah, berarti surga itu jauh dari kita. Di dunia sebelum di akhirat. Karena itu disyariatkan kita laki-laki lebih banyak sholat di rumah daripada di masjid. Kecuali sholat wajib. Kenapa? Supaya rumah itu jadi surga bagi kita. Supaya rumah itu nyaman jauh dari syaitan. Supaya rumah itu selalu dibacakan padanya ayat-ayat Allah, zikir-zikir dan doa. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nanti diputar kaset mengaji kalau mati. Ketika dia hidup tidak pernah mengaji. Ya itu kan surga. Ya jadi gambarannya jamaah sekalian, konflik itu bukan penyebab hilangnya surga. Tapi konflik itu justru memicu kita untuk meraih surga. Tinggal bagaimana caranya kita mengelola rumah tangga kita. Karena itu perlu selalu belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada habisnya sampai ya kita meninggal. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menghibur ya. Dan mudah-mudahan memberi sedikit wawasan agar kita bisa berusaha ya mengelola rumah tangga kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau ada hal-hal yang kita tidak paham, kita belajar. Jangan curhat di media sosial. Tapi tanya kepada orang yang punya pengalaman tentang rumah tangga. Tapi jangan terlalu vulgar. Oh saya begini dan begini. Cukup bagaimana kalau ada orang, ini juga adab. Bagaimana kalau ada orang suaminya begini, istrinya begini. Walaupun yang ditanyakan itu sebenarnya dirinya sendiri. Hah? Kan sering orang bertanya, saya Ustaz begini-begini. Berarti semua orang kalau dengar tahu semua kamu punya masalah. Hah? Dan pertanyaan yang merupakan privat, jangan ditanya di depan umum. Apa maksudnya? Misalnya seperti sekarang kan umum banyak orang. Ada kertas, bagaimana saya istriku marah-marah terus. Semua orang tahu istrinya suka marah-marah. Tapi privat. Ya tanya 4 mata. Kalau pakai kacamata 6 mata. Ya, supaya juga gambarannya lebih jelas. Kadang kalau ditulis itu terbatas. Mau ditanya tindak lanjuti susah. Ya, makanya kalau di tempat-tempat seperti di Arab Saudi itu ada namanya lembaga istifta, lembaga minta fatwa. Kadang orang minta fatwa, tujuannya minta fatwa. Bermasalah rumah tangganya. Tapi ketika dijelaskan, dikasih nasihat, tidak jadi dia bercerai. Kalau kita ke pengadilan ada mediasi. Jangan dulu, jangan. Tetapi maksudnya ditahan terus. Konflik itu dicarikan solusi, banyak beristighfar, ya banyak mohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Nah, wallahu a'lam. Sampai jam berapa? Di sini ada pertanyaan, ya tidak terkait dengan materi kita. Mungkin sebenarnya ini untuk besok.
Tapi tidak apa-apa kita, karena di mana-mana ini terjadi ya. Bismillah. Nah, Ustaz, di antara para penuntut ilmu ada yang masing-masing mempertahankan egoisnya, tidak mau membuka perdamaian dengan satu sama lainnya, alias baku bombe. Ya, apakah itu salah satu sisi pertanda bahwa diragukan keikhlasannya dalam menuntut ilmu? Nah, ini penyakit di mana-mana. Dan itulah ujiannya penuntut ilmu. Lebih berat daripada yang bukan penuntut ilmu. Orang-orang kan kadang membayangkan kalau penuntut ilmu itu adem-adem. Ya tidak juga. Dari dahulu sebenarnya begitu. Walaupun sekarang lebih banyak lagi daripada dahulu. Karena orang sekarang ilmunya lebih sedikit, belajarnya lebih sedikit, kemudian ya banyak hal yang jauh dari orang-orang dahulu. Ya, jauh. Saya kemarin ceritakan, ya guru saya misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, itu mengajar 64 tahun. Tidak pernah berkonflik dengan orang. Ya walaupun membantah, walaupun tegas, bantah bidah begini. Tapi jarang sekali berkonflik dengan orang. Kita mungkin baru belajar di Yaman 2 tahun, pulang mengajar juga 2 tahun, konflik di mana-mana. Ya Anda tahu apa sebabnya demikian? Jelas itu adalah ya ujian dari Allah. Ya makanya orang-orang dahulu itu lebih lama belajarnya daripada mengajarnya. Paham maksudnya? Jadi dia pergi belajar 20 tahun. Sampai umur tua baru pulang mengajar. Mungkin mengajar 10 tahun sudah meninggal. Kita belajar 2 tahun, pulang seperti ulama besar. Akhirnya namanya yang besar. Tapi konfliknya yang banyak. Karena dia tidak bisa mengelola konflik. Dan tanda ilmu itu bagus, sebagaimana tadi rumah tangga, kalau bisa mengelola konflik, bukan tidak ada konflik. Ketika bisa mengelola konflik. Jadi kalau dirinya sendiri dia tidak bisa kelola, bagaimana dia kelola madu'unya, bagaimana dia kelola pengajiannya, bagaimana dia kelola santrinya. Ya gurunya bertengkar, santrinya baku hantam. Ya orang-orang dahulu kadang bertengkar dalam persoalan tertentu, kadang muridnya tidak tahu. Nanti lama setelah dia baca, wih, gurunya sudah wafat, ternyata guru kita dahulu pernah tidak sependapat dengan Imam si fulan. Sekarang kan orang tidak. Ada masalahnya, karena masalah pribadinya pun disampaikan di taklim. Jangan kau belajar di sana, nah, tidak cocok saya dengan di sana. Itu sebenarnya tidak tepat. Kita belajar di Madinah, tidak pernah ada guru yang mengatakan begitu, saya komplit dengan si fulan. Walaupun kadang kita tahu dia konflik, tapi tidak pernah disampaikan di kelas. Atau di majelis, saya konflik dengan si fulan. Yang kau hadiri majelis. Tidak. Kecuali mungkin majelis khusus. Tapi di hadapan orang banyak, tidak. Walaupun kadang lebih keras. Karena lebih tajam perbedaannya. Tapi tidak disampaikan. Kenapa? Karena menjaga umat ini lebih penting. Dan tidak semua orang ketika mendengar masalah tambah senang. Tambah pusing. Orang yang tadinya tenang-tenang belajar, tidak mau belajar. Katanya ilmu itu membuat tenang. Kalau kita di majelis ghasyiyat hudur rahmat. Dinaungi malaikat, turun rahmat. Ini dinaungi apa? Panas. Sangin tahdir. Sangin tidak boleh. Sangin ahlul bid'ah. Dan seterusnya.
Iya. Ya, jadi kebanyakannya karena kurang matang. Kurang matang. Makanan itu biar enak, kalau tidak matang, enak tidak? Nah, makanan biar sederhana, kalau matang, enak juga dimakan. Kalau kita punya ilmu yang sedikit, ya itu yang dikasih matang. Tidak usah yang diurusi yang lain-lainnya. Bukan tidak boleh ya. Boleh kita mengurusi, tapi jangan melibatkan banyak orang. Ini yang banyak tidak dipahami sebagian penuntut ilmu. Kalau dia berkonflik atau tidak suka atau kepada seseorang, dia ingin libatkan juga orang. Dia ingin orang itu sama dengan dia. Ya pasti tambah luas konfliknya. Kalau ulama dahulu tidak. Konflik sekeras apapun, ya jangan kau ikut campur, saya saja. Itulah namanya gentleman. Aha, itu urusanku sebagai guru. Murid bukan urusannya. Itu urusanku sebagai ulama. Yang lainnya tidak usah ikut campur. Untuk mengurangi konflik. Bukan tidak berani konflik, tapi tidak bagus. Ya. Dan sebagian orang tidak mengerti konflik. Mengerti sebagaimana bom meletus, yang dia tahu kerusakan saja. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan itu rusak. Bom apa yang dipakai, di mana dia jatuhkan, berapa kekuatannya. Ya kadang asapnya lebih besar, padahal sebenarnya persoalannya tidak sebesar asapnya. Ya Allah alam. Ya, jadi ya nasihat untuk saya dan jamaah sekalian, ya banyak istighfar. Karena sebagian besar perselisihan itu, walaupun tidak semuanya ya, sebagian besar itu karena dosa-dosa. Dosa-dosa. Sehingga banyak hal yang karena kita kurang belajarnya dianggap salah. Padahal sebenarnya tidak salah. Cuma ada perbedaan. Karena kurang belajar, akhirnya menganggap dialah yang selalu benar. Orang lain tidak pernah benar. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hendaknya ta'ani, tahallum, sabar, bijaksana, kemudian menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Karena jarang orang selamat kalau masuk dalam fitnah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ya. Allahumma jannibnal fitan. Innamas sa'idu liman junnibal fitan. Diulangi 3 kali. Sungguhnya orang yang bahagia itu orang yang selalu menjauhi fitnah. Bukan orang yang bahagia yang selalu tahu fitnah. Ya, karena fitnah itu yang namanya juga fitnah. Menjadi samar, menjadi tidak jelas, menjadi terseret, menjadi ini dan seterusnya. Ya. Jadi dijauhi semaksimal mungkin. Dikurangi semaksimal mungkin. Ya, diperlebar, ditambah. Kalau kita tidak mau bertemu dengan orang, tidak usah juga orang diajak, jangan ketemu orang. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.